Paulus saya bisa taruhan. Tunjukkan ulamanya yang mengatakan bahwa Al-Quran membahas Paulus laknatullah. Nggak ada. Tafsir ada nama Paulus. Ya tafsir, saya juga bisa menafsir. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tanya di Ali Imran ayat 50 tentang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharam. Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan Isa? Apa saja itemnya? Apa saja? Jawab. Ya itu buktinya dia memetik gandum kan? Memetik gandum kan dia pada hari Sabat. Apakah Isa Yesus? Saya pernah bertanya sama kamu, apakah Isa Yesus? Kamu bilang tidak. Kamu bilang tidak. Kau yang mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terkait dengan penyaliban itu bukan apakah Isa Yesus, itu Yesus? bukan Isa. Apakah Isa Yesus? Kalau terkait dengan penyaliban, jelas Yesus itu manusia terkutuk. Berarti kamu bukan Isa. hanya mencopot yang Tuh kerubim tuh kamu diajarin tuh kerubim tuh diajarin tuh. Oke, kita lihat. Itu tuh kerubim, jangan kau tutup mata itu diajarin tuh. Apakah kerub ini yang punya kitab tuh? Apakah kerub ini makhluk Tuhan yang diciptakan berbeda atau memang patung biasa yang kaku? Kita lihat. Ya. sekarang saya tanya Jadi, itu enggak tahu. Kenapa? Ini adalah tuh Midras. Aku lagi di debat, bentar ya. Oke, jadi kita lihat. Jadi ketika Tuhan berkomunikasi dengan Musa, dan ketika Tuhan berkomunikasi dengan Musa, nah suara itu keluar dari Aaron Brit atau tabut perjanjian. Kita lihat tabut perjanjian ya. Oke, kita lihat tabut perjanjian. Ini Torah. Ini tanah. Kita akan lihat apa yang mana sih itu Aaron Brit atau tabut perjanjian. Kau jelaskan secara Taurat. Oke, ini Aaron Brit. Ya. Nah, ini kerub. Ini kerub. Kita lihat kalau ini memang patung biasa seperti berhala, dia tidak akan bisa bergerak. Kita lihat Di mana tertulis di situ? Ya, nanti kita lihat bagaimana penjelasan soal kerub ini. Pertama, tadi kita tahu bahwa kerub itu adalah malaikat. Jadi, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, itu suaranya keluar secara audio lewat tabut perjanjian itu. Nah, oke, the heads, kepala dari kerubim were slightly turned, akan berbalik arah. Ya, like that of a scholar, sama seperti seorang pelajar bidding his master, menyambut tuannya, dan menyalaminya. Jadi kerub itu kepalanya bergerak, jadi dia adalah makhluk yang berbeda ciptaannya. Ya, kerub were kepalanya, the heads, kepala dari kerub itu akan slightly turn back, akan berputar, bergerak dia. Jadi apakah itu patung biasa? Bukan, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dengan kita nggak tahu bagaimana Tuhan menciptakan makhluk seperti demikian. Tadi ini data. Ini permintaan saya, kau jelaskan secara Torah, bukan ini sumber lain. Ini Torah. Di ayat berapa? Di ayat berapa? Oke, gini. Di ayat berapa? Orang Yahudi, kamu bertanya sama orang Yahudi, betul? Tahu. Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Berapa? Jangan kau tipu, di ayat berapa? Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Di ayat berapa? Kalau Yahudi seperti Kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Dia pikir Septuaginta. di ayat berapa? Saya tanya dulu, kamu bertanya kepada orang Yahudi, betul? Jangan kau tipu-tipu saya, Billy.
Loh enggak. Kamu bertanya kepada Yahudi. Oke, Yahudi itu percaya akan dua Torah. Siapa Torah orang Yahudi? Siapa orang Yahudi di sini? Siapa? Loh, kamu barusan bilang saya Yahudi. Kamu yang bilang tadi di sini. Iya. Agama Saudara Yahudi. Billy itu orang Yahudi. Agama Yahudi. Loh, kamu bilang saya Yahudi loh tadi. Sudah, terserah kau. Terserah, ya, oke. Terserah. Terserah kau. Jadi gini, orang-orang Yahudi itu mempunyai dua Torah, ya. Yang satu namanya Torah Sebiktav atau Torah tertulis, yang satu adalah Torah lisan, Torah Shebealpe. Nah, hal-hal yang mendalam dikatakan di dalam, oke, saya kasih dalilnya, dalil ayat lagi. Makanya kalau kamu kan nggak pakai dalil dari tadi, kamu pakai bacot aja merepet. Tunjukkan Nah, kita lihat bagaimana datanya. Tuhan tidak sabar. Dikatakan Tuhan tidak mengikat perjanjian dengan orang Yahudi kecuali Saya daripada minta Torah. Oke. Lima kitab Oke, Musa. ini adalah Tunjukkan. Oke, ini adalah oral Torah yang dibukukan, namanya Mishnah. Oke, kita lihat. Bisa dibesarkan, host? Itu bukan ayat suci nih. Itu tulisan orang itu. Sebelum dibuka, Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita lihat dalilnya. Bagaimana sih orang Yahudi itu cara berpikirnya dalam memahami Torah, ya? Amar Rabbi Yonatan lo karat hakados barukhu berit im Israel ela el Torah shebealpe sheneemar, seperti ada tertulis ki alpi hadevarim haele beriti itecha berit Israel. Artinya apa? Nih, Rabbi Yonatan berkata, hakados barukhu atau Tuhan, ya, tidaklah mengikat perjanjian dengan Bani Israel kecuali dari hal apa? Hal oral Torah. Seperti ada tertulis di dalam Ulangan 34 ayat 27, seperti Torah yang dioralkan. Alpi, pi itu artinya bibir, diucapkan. Jadi ketika Moshe Rabbeinu 40 hari 40 malam dia naik ke atas Gunung Sinai, dia menerima 3 item yang kalian salah terjemahkan. Kalian menulis dalam kitab kalian begini, kalian menulis naiklah ke Gunung Sinai dan aku memberikan kepadamu 2 loh batu, yakni. Nah, kata yakni itu tidak seakan-akan, yakni seakan-akan hanya menerima 2 loh batu yang di dalamnya adalah A B C D F G. Tidak, sebenarnya yang diterima oleh Musa adalah 3 item. Satu ialah Lukot HFN atau 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Terus yang kedua adalah Torah, itu adalah 5 kitab Musa, dan yang ketiga ialah Mishnah. Inilah Mishnah. Oke, Mishnah itu firman Allah atau bukan? Firman Tuhan. Oke, Firman saya Tuhan bacakan. ini Saya bacakan kamu ini Mishnah itu apa, ya? Itu adalah kitab pelajaran yang diturunkan secara temurun, bukan firman Allah. itu firman Tuhan bagi orang Alah, Yahudi. kamu tuh menipu lagi di Oke, sini. sekarang saya tanya kamu, Mishnah artinya apa? Itu buku pelajaran itu. Kamu jangan bawa buku pelajaran. Salah, Mishnah bukan buku pelajaran. Karena Ya. Mishnah itu adalah oral Torah. Namanya oral Torah. Torah dari siapa? Dari Tuhan. Ya, makanya ketika di dalam Torah dikatakan misalnya, ketika engkau sudah sampai kepada tanah yang kujanjikan kepada leluhurmu, hendaklah engkau menyembelih binatang untuk korban bakaran seperti yang aku tunjukkan di dengarkan. Sinai. Kitab undang-undang itu Seperti Torah. apa? Buku pelajaran Mishnah. Karena itu Mishnah bukanlah sebuah aturan hukum Yahudi. Mana datamu? Mana datamu? Mishnah itu bukan aturan hukum Yahudi, hanya buku pelajaran, salah. bro. Salah besar, Salah besar. Makanya saya bilang tadi, kau buka di Torah, jangan kau buka di kitab-kitab lain. Saya minta semua yang saya pertanyakan, kau buka di Torah, jangan kau buka Loh, di ini kitab pendukung. Torah. Ini Torah, mau tidak mau, suka atau tidak suka ada datanya. Penipu. Makanya Loh, penipu nih, ya, nih. The head of the kerub, kepala kerub itu jangan jadi were slightly turn, akan bergerak berbalik arah. Tuh. Jadi apakah ini patung? Ini bukan patung. Oke, Ini sekarang adalah saya makhluk tanya. hidup. Tabut perjanjian ini pertama sekali Ini anak dari tadi tanya mulu. perjanjian di mana? Mak Dewi, gantian dulu saya bertanya Bang Mak Dewi.
sumbernya Kau aja yang didengar. bertanya. Woi, Kristen Bahlul, gantian lu bertanya. Saya mau bertanya lu sama Bang Billy dan Bang Juma. Ya, izin Bang Billy, Bang turun Juma, sama izin bertanya. kanda-kanda. Ini ada Bang Akademik di bawah, aku turun aja ya, nggak apa-apa ya. Enggak, bentar aja aku mau turun, Bang. Aku mau bertanya sama Bang Billy yang Bang Juma aja. Bang Billy, Bang Juma. Standby. Monitor. Saya mau bertanya, apakah kekristenan ini punya pedoman hidup dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu aja. Enggak. Aku bertanya. Enggak ada. Enggak ada nabi diutus untuk Kristen, enggak ada. Kita jadi beriman kita kepada stand- nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, Bani Ismail, dan nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada nabi yang diutus untuk mengajarkan makan babi, enggak ada. Mengajarkan nyembah manusia itu enggak ada. Jadi Kristen ini hanya mengambil dari terjemahan Septuaginta, kitab dari orang Yahudi, kemudian kitab itu mereka pretelin, lalu mereka buat surat-surat. Surat-surat inilah yang mereka sebut perjanjian baru. Sementara kitabnya orang Yahudi mereka sebut perjanjian lama. Padahal Oke, Tuhan oke, jelas oke. perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu justru adalah Torah. Jadi Kristen ini penumpang gelap. Gitu Bang. Untuk Bang Billy, bagaimana jawabannya Bang Billy? Apakah kekristenan ini ada pedoman hidup dari Tuhannya pencipta langit dan bumi? Ya, dalam kekristenan pasti ada hal yang baik, sama seperti Konghucu ada mengajarkan hal yang baik, ya. Ada hal baik, Konghucu juga mengajarkan hal yang baik. Konghucu Tuhannya banyak, ya. Kristen Tuhannya 3. Itu yang paling penting harus di garis bawahi. Jadi, apakah di Kristen ada hal yang baik seperti Konghucu? Ada. Tapi apakah itu suatu kebenaran? Tidak benar, gitu. Nah, bagaimana Tuhan dia memberikan wahyu kepada para nabi? Tidak ada pernah konsep Tritunggal, tidak pernah dikenal, ya, Tritunggal. Konsep penebusan darah lewat darah manusia, kekejian bagi Tuhan, karena harus pakai darah binatang. Semua konsep-konsep itu yang sudah baku, ya, anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak, orang yang berdosa itu yang harus mati. Nah, ketika di zaman Korah itu sampai kepada tahun Masehi, nah di mana kekristenan muncul diprakarsai oleh Paulus yang mengaku adalah murid Rabi Gamaliel. Disinilah letak kehancuran daripada ajaran Judaism, diselewengkan oleh mereka karena mereka tadinya adalah anggota dari sinagog, ya. Ketika Rabi Gamaliel sedang berjalan ke seluruh orang-orang Yahudi di pembuangan untuk memberitahukan Mishnah, di saat yang bersama Paulus mengabarkan ajaran baru di sinagog, dan hal itu didengar dan dipelajari orang Yahudi. Ini tidak ada di dalam Torah, ini ajaran ini dari mana ajaran ini? Maka Rabi Gamaliel dengan berani mengeluarkan mereka dan mengutuk mereka dengan birkat haminim, bunyinya kiranya mereka dihancurkan, kiranya mereka dihapus dari kitab kehidupan. Sampai sekarang 3 kali sehari orang Yahudi mendoakan doa yang sama untuk mereka, kiranya mereka dihapus, dihancurkan. Bukan dia waktu yang akan datang mereka itu tidak bisa masuk Yerusalem karena tidak disunat. Itu penting, ya. Kita nggak tahu, mungkin nanti ada sensor sunat, ketika masuk tidak disunat, nggak boleh masuk. Nah, ajaran daripada kekristenan itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu diadopsi dari pagan, penyembahan berhala. Kita lihat di India ada Brahma, Siwa, Wisnu, ya, Trimurti, ya, di Yunani, di Romawi. Kalau di Romawi ini rada unik karena itu merek-merek motor, Minerva, Nuvo, Jupiter. Nah itulah menjadi cikal bakal. Nah, Sam Aldo, seorang Kristen yang objektif di dalam berdebat, ya, dia Romo, dia mengatakan kekristenan memang mengadopsi dari paganisme, tapi pagan esensi daripada paganisme itu dikeluarkan dan diganti dengan esensi baru, gitu, dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh, itu yang diadopsi dari penyembahan berhala. Maknanya dibuang, diganti dengan makna baru. Itu kata Sam Aldo. Nah, begitulah kekristenan muncul, diambil atau diprakarsai oleh yang namanya Paulus, sementara Yesus sama sekali tidak mengajarkan ajaran Kristen. Lanjut. Oke, saya bertanya, apakah Elohim? Aku belum selesai, kau dari tadi bertanya aja kau. Kalau apa? Kau diam dulu. Bukan, apakah Kau diam dulu, Ma Dewi. itu sama dengan Izin Elohim? mau pamit dulu.
Apakah Elohim? Ya, assalamualaikum. Bang Samudra. Bang Billy, Bang Juma, mohon doa kita mau menghentikan Indomie Amin. pemurtadan. Amin. Insya Allah. Fi amanillah. Begini, Ada yang syahadat hari ini ya? Bang Billy. Kita mau Monitor. melindungi saudara kita dulu, Bang Juma, untuk misionaris beras. Allah itu Elohim. Billy. Apa? Assalamualaikum. Sama dengan Elohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama tidak Billy? Jawab Billy. Pertanyaanmu muter-muter tadi kan udah dijawab tadi malam. Bang Billy. Pakai dalil. Udah jangan nanya-nanya lagi, nanya yang lain. Apakah Allah SWT sama dengan Elohim? Udah kau EHWH? berbobot itu. Udahlah, Mbak Dewi ah. Tidak. Udahlah nggak berbobot kau, Kristen nggak Jawab yang berbobot. kau. jujur. Jawab yang jujur. Oke. Nggak kau Kristen nggak berbobot. Aku jawab. Tunggu bentar. Kau jawabnya dia pakai video aja. Besok mamaku janjiin beliin aku sepatu baru. Aku pengen. Kita lihat apa kata Rabi Tovia Singer soal ini. Saya tanya kamu, jangan kau bawa. Iya, kan saya kan bukan Rabi, jadi saya kurang hebat daripada Rabi. Sekarang kita lihat apa kata Rabi. Kalau saya bawa nanti video yang lain gimana? Dibesarkan host. Gimana kamu kalau saya bawa video yang lain? Gugur ya? Ya kan tadi udah, tadi kan Saya suaranya tanya kan- kamu, apakah Iya, Elohim sekarang kita sama lihat. dengan Allah SWT, YHWH? Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi. No, not at all. Okay. Islam and Judaism worship the same Nah God. ini dia. One God, no other. Is Jewish, Christianity, and Islam Ini orang gila ini. No, not at all. okay? Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Is Jewish, Christianity, and Islam worship the same God, Rabbi? No, not at all. No. Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. Nah, jelas ya. Is Yes, mantap. Christianity, and Islam worship the same God? Kasihan Kristen ini. Bang Billy, apakah dengan konsep penebusan dan menumbalkan anak manusia itu adalah konsep yang barbar? Adakah unsur dari ajaran iblis di situ, Bang Billy? Nah, Bang Zuma itu yang tahu soal molok. Silakan Bang Zuma. Iya. Kalau saya ditanya, Al-Qur'anul Karim surah Al-Hajj dan juga Yeremia 1 nomor 2, perintah Tuhan jelas. Pada saat Tuhan ingin ya hambanya mempersembahkan kurban, Tuhan menerangkan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Bani Ismail, Bani Isha untuk mempersembahkan hewan ternak. Itu Al-Quran. Dan kitab yang digenggam oleh orang Kristen hari ini menerangkan itu. Bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan hewan. Nah, kalau kita berbicara mengenai persembahan yang dilakoni oleh teman-teman Kristen, itu jelas adalah persembahan yang kemudian jelas sekali menerangkan bahwasanya mereka mempersembahkan persembahan terhadap dewa Molok. Tuhan murka. Kamu buka buku apa juga, itu bukan, kita berbicara buku kawan, kita buka kitab saja, nggak usah kau buka kitab-kitab yang lain. Kalau saya buka kitabmu yang kisah para nabimu, saya tunjukkan di situ Paulus berteman dengan Isa, kamu bilang itu hoak lagi. Itu buku dari Isa. Yahudi loh. Itu dari buku Yahudi loh. Dan Bang Billy pun punya loh. Oke, ini buku Ibnu Katsir ini. Ini Ibnu Katsir. Jangan mengalihkan pertanyaan. Iya, Anda belum sama. menjawab pertanyaan saya. Hal yang sama saya katakan, ini Ibnu Katsir yang penulisnya juga orang Islam. Mulai beralih. Kenapa dia bisa kenapa dia pada bisa mengisahkan pertanyaan. Paulus di sini? Kalau mau bahas Paulus. tentang kitab, ayo. Saya punya Bible versi Mesianik, Katolik Ini atau Paulus ini. posisi Protesan. Yuk Paulus kita bahas orang kitab. Yahudi.
Ini tafsirmu saja mengatakan Paulus orang Yahudi. Hah? Apa? Pertanyaan sederhana saya, dari mana gurunya itu rabi tersebut? Kalau Anda nggak bisa orang Islam saja mengakui bahwa dia orang Yahudi. Gamaliel keberapa? Jangan-jangan Islam saja. Islam saja mengakui Paulus orang Yahudi. Ini nih. Jelas tidak? Paulus orang Yahudi. Saya bertanya, dia itu Rabi Gamaliel keberapa? Gugur. Coba gugur silakan kamu, nggak usah kau tanya. Dan saya yakin Bang Billy pun nggak bisa menjawab Gamaliel keberapa. Nggak usah. Gugur kamu. Ini siapa lagi yang hendak kamu tipu, Dewi? Mana ada Paulus dibahas di tafsir? Ini apa? Ini apa? Ini penipu nih. Assalamualaikum, akhi akademi. Ini apa? Ini apa? Bang Juma, Mahadewi ini penipu nih Bang Juma. Tadi ini apa? Orang Medan, ini orang mana? Tunjukkan Paulus di dalam tafsir mana? Ini apa? Ini. Coba tunjukkan. Ini apa? Baca. Kalau kamu mengakui Paulus ada di dalam tafsir, berarti kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihissalam. Sebab ini yang siapa? dimaksud tafsir itu Nabi Isa alaihissalam mengutus Bulus. Ini apa? Berarti Anda sudah mengakui Nabi Isa. Ini apa? Kamu mengakui Nabi Isa? Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya surat Yasin. Udahlah, ilmu nggak ada. Kamu ke sekolah minggu. Enggak. Surat Yasin 14:15. Dari mana penafsirmu mengambil nama-nama Siduk, Yohana, Paulus dan Simon? Jawab. Ya, itu kan tafsir. Kau ngerti tafsir enggak? Kau ngerti tafsir tidak? Orang bisa menafsirkan karena ada hubungan ayat dengan ayat. Tafsir adalah ketika tidak ada hubungan ayat dengan ayat, tafsir adalah tafsir adalah ya tafsir itu penjelasan ayat-ayatmu itu. Dari mana mereka mendapatkan nama-nama itu? Dari mana? Kau jelaskan. Nah, itu dia makanya sekarang permasalahannya adalah apakah Anda mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel? Anda akui? Kami tidak mengakui. Ini kalian yang berbicara. Dia berteman dengan Paulus di sini. Udah. Berarti yang dimaksud Bulus di situ bukan pendiri agama Kristen. Nah, ini perhatikan. Berarti yang dimaksud di situ bukan Paulus. Sebuah gereja. Dengar, baca. Paulus mendirikan sebuah gereja. Paulus mendirikan sebuah gereja. Baca. Ikro. Itu buku apa yang kamu baca? Itu buku apa yang kamu baca? Mana? Buku apa? Coba sampulnya. Setebal ini apa? Oke. Doi. Oke. Coba besarkan dia, host. Besarkan. Sudah. Besarkan dia, host. Ya udah, kamu dibesarkan. Kamu tunjukkan bukumu itu, coba lihat apa yang tertulis. Apa yang tertulis di situ. Muslim itu. Iya, sekarang kau tunjukkan apa yang tertulis di situ. Coba. Jadi sebelum saya baca, ini adalah Kisah Para Rasul ayat 9 yang dicontek oleh Muslim untuk menjelaskan surat Yasin ayat 14 dan 15. Berarti itu dari kitabmu. Ini yang kita bahas ini Al-Quran. Yang menulis siapa? Pendeta. Ini yang kita bahas ini Al-Quran. Yang kita bahas ini Al-Quran. Abdul Hai Parmasi dari Kairo. Universitas Quran Universitas. Ini pendeta yang tulis ya, pendeta. Oke, pendeta yang tulis. Oke. Ini pendeta. Ya, itu pendeta. Sekarang begini. Sekarang coba tunjukkan. Coba mana tunjukkan. Coba tunjukkan tafsiran. Ini tafsiran ya. Ini tafsiran ya. Di antara penduduk Damaskus. Kencangkan sabuk pengaman. Di antara penduduk Damaskus yang beriman kepada Isa Al-Masih dan membenarkan kenabiannya itu seorang lelaki yang bernama Daina. Kalau dalam Alkitab namanya Ananias. Ia bersembunyi dalam gua yang masih berada di dalam area pintu masuk sebelah timur Damaskus dekat gereja salib. Ini kisah Isa, sudah ada gereja ya. Berbeda dengan kami. Dia bersembunyi karena takut dikejar oleh si Paulus orang Yahudi. Yahudi. Nah, terus Paulus sangat membenci Isa Al-Masih dan para pengikutnya. Ia pernah menggunduli rambut keponakan yang beriman kepada ajaran Al-Masih. Kemudian ia mengarak keponakannya keliling kampung dan merajam sampai tewas. Semoga Allah merahmatinya. Ketika Paulus mendengar tentang Isa Al-Masih, hendak datang ke Damaskus, ia segera mempersiapkan kendaraannya untuk menyambut Isa dan membunuhnya. Paulus menjumpai Isa di Kaukabah ketika para sahabat
Isa menghadapinya, tiba-tiba datanglah malaikat yang Terus? ketika juga langsung menyambar mata Paulus dengan sayapnya hingga mata Paulus menjadi buta. Akhirnya Paulus membenarkan risalah kenabian Isa Al-Masih. Selanjutnya Paulus segera terus? datang menemui Akhirnya? Isa meminta maaf kepadanya. Ia menyatakan keimanannya di hadapan Isa. Dengarkan ya, ini poin paling penting. Paulus menyatakan keimanannya di hadapan Isa. Lalu memohon kepada Isa agar berkenan menyembuhkan matanya yang buta. Isa berkata kepadanya, pergilah kepada Daina yang berada di Damaskus, menempati bangunan kapel batu persegi 4 di paling ujung. Ia akan mendoakan dirimu. Kemudian Paulus pergi menemui Daina di Damaskus hingga akhirnya ia bertemu dengannya. Paulus memohon kepada Daina untuk menyembuhkan matanya yang buta. Daina menyembuhkan mata Paulus hingga dapat melihat kembali. Paulus menerima apa yang diajarkan oleh Daina. Ia beriman mengakui bahwa Isa adalah hamba dan rasul Allah. Selanjutnya Paulus mendirikan sebuah masjid. Ya, setelah beriman dengan Isa, dia mendirikan masjid ya, sebuah masjid. Masjid ya. Yang diberi nama dengan Masjid Paulus yang sangat terkenal di Damaskus. Saat negeri itu berhasil dikuasai oleh para sahabat Nabi ya. Saat negeri itu mereka sehingga mereka keluar dari negeri tersebut. Baik. Nah, dari mana sekarang mereka mengambil sekarang ini? mari kita lihat. Dari mana? Oke. Sekarang saya tanya samamu. Keotentikan bahwa kemudian Paulus mendirikan masjid itu betul atau tidak? Hah? Ini mereka penafsirmu yang bilang ini ulamamu. Izin guru Ulamamu yang bilang. Betulkah Paulus? Ini nih gereja salib. Masjid salib ini, masjid salib. Itu biar nggak Masjid salib. apa-apa. Nggak apa-apa. Saya tanya samamu. Menurutmu betulkah Paulus itu mendirikan masjid? Menurutmu? Ini kisah kalian, ini yang saya tanya. Saya tanya. Masjid terserah kaulah. Di zaman Sekarang saya Yesus tidak ada gereja. Iya, saya tanya samamu. Dari mana ini? Terus ada masjid. Ya, ada masjid. Di zaman Yesus ada masjid. Ada masjid salib di sini. Zaman Paulus Aduh, parah. Zaman Ini ada zaman Paulus ada Paulus masjid. ini. Terus Masjid terus Paulus. kamu mau mengatakan dengan bukumu itu kamu ingin mengatakan bahwa kami harus percaya gitu, bahwa di zaman Paulus mendirikan masjid gitu, kami harus percaya gitu. Teman-teman Islam ini juga tidak tahu baca. Kami ya. harus Saya bilang percaya gereja, bahwa Paulus itu mendirikan masjid dibilang gitu. Ini apa Bikin ini? malu. Juma. Bikin Juma, baca Juma. malu. Masjid. Iya, Paulus. pertanyaan saya kepada saudara, apakah masjid sudah ada pada zaman Paulus? Nah itu kalian yang mengisahkan ini. Saya tanya, ini dapat dari mana? Itu bukumu. Itu bukumu. Iya, itu saya yang bukumu. beli tapi sumbernya dari Ibnu Katsir. Nih. Ya penerjemah yang sama fenomenal. dengan perjanjian lama. Penerjemah Sama yang dengan perjanjian lama. fenomenal. Sekarang yang perjanjian lama yang kamu pegang itu bukunya siapa? Bukumu kan? Perjanjian yang fenomenal. Perjanjian lama itu bukumu kan maksudmu? Tapi itu adalah buku editan dari agama lain, betul? Kalau kitabnya agama lain aja dipretelin, apalagi buku-buku kayak gini. Apa susahnya bikin buku kayak begini? Susah nggak? Pertanyaan saya, dari mana kalian dapat susah kisah tidak ini? bikin buku kayak begini? Susah mana? tidak bikin buku Dari kayak mana? begini? Susah enggak? Siapa Saya Ibnu tanya Katsir? samamu, susah enggak bikin buku begini? Siapa Ibnu Katsir? Saya tanya samamu. Siapa ini? Iya, susah enggak nulis Ibnu Katsir di Ini situ? siapa? Susah enggak? Siapa ini? Saya tanya, susah tidak menulis Ibnu Katsir di situ? Susah enggak? Ini Sohi nih, Sohi. Bestseller asli. Gepeng, memalukan. Ini siapa? Tanya aja dirimu, tanya Ibnu dirimu Katsir ini dulu. siapa? Apa Oke. mungkin Paulus penyembah berhala itu membuat masjid? Apa betul? Oke, kamu tidak percaya Ibnu Katsir toh? Betul? Kau tidak percaya ini toh? Kamu tidak percaya ini Saya betul? bukan tidak percaya Ibnu Katsir, saya tidak percaya kepada bukumu, kucluk. Kau tahu? Kau tahu kitabmu itu tertulis apa? Alkitab. Kitab ini. Apakah kami akan percaya kepada kitabmu karena karena dituliskan di sampulnya Alkitab?
Apakah Oke. saya akan percaya kepada bukumu karena di situ tertulis kisah Nabi, karena di situ tertulis Ibnu Katsir? Saya percaya gitu. Oke, saya bacakan kisahnya Sedangkan Nabi Adam. Kamu Kristen percaya ini nggak? jangankan buku, manusia aja bisa dibentuk jadi Tuhan. Ini ada Nabi Apalagi Adam. Saya sebuah bacakan. buku, Kucluk. Ini tentang Nabi Adam saya bacakan. Tak ada orang Islam yang bisa kamu tipu dengan bukumu. Tak Nabi ada, Nuh, tak ada. Nabi Nuh ada. Tak ada orang Islam yang Nabi bisa kau Hud tipu ada. dengan bukumu. Nabi Soleh ada, Tak Nabi Soleh. ada, tak ada umat Oke. Islam yang bisa kau tipu dengan bukumu. Oke. Jangankan buku-buku kayak begini, kitabmu aja kami nggak percaya. Loh, lalu kamu suruh saya mempercaya Kitabmu aja, jangankan menuliskan, jangankan menuliskan Ibnu Katsir, kitabmu menuliskan nama Allah di dalam aja kami nggak percaya. Lalu kau suruh saya Kamu belum mempercaya paham? kitabnya si Billy tadi. Lalu kau suruh saya mempercaya kitabnya si Billy Misna itu. Nenekmu Pelajaran itu. kiper, ku ulang lagi samamu. Kitab karangan Yunani tertuliskan Alkitab di sampulnya aja kami tidak percaya. Kau tak percaya Di dalamnya tafsir. tertulis kata Allah saja kami tidak Dengarkan, percaya. dengarkan, Apalagi saya- buku-buku kayak begini. Kau tidak percaya Ibnu Katsir. Saya buka ini, tafsir Jadi Tanwir. umat Islam itu sudah paham taktik orang Kristen di dalam memurtadkan. Jangankan buku-buku, ya. Kitab suci aja mereka edit, coy. Saya buka Tanwir, tafsir Tanwir ya. Ini Yasin ayat 15. Hal yang sama. Ini tafsir Tanwir, saya buka. Oke, besarkan Ya, dulu saya, besarkan apa saya. yang tertulis di situ? Besarkan saya. Biar kita belajar Apa yang sama-sama. tertulis? Paulus Besarkan atau Bulus? Ya, Paulus. Paulus atau Bulus? Paulus. Calon-calon kiamat ini. Paulus. Oke, ini besarkan Paulus saya. nenekmu kiper. Kalau ada Paulus gimana kau? Kalau ada Paulus gimana? Iya, tulis, tunjukkan, tunjukkan. Sahadat kau ya, sahadat Tunjukkan. Kristen kau ya. Iya, saya memang tiap hari syahadat. Tunjukkan, tunjukkan. Sahadat Kristen ya atau potong telinga? Oh, ada sahadatnya Kristen juga. Kristen, woi. Ikut-ikutan lagi nyamar-nyamar Oke. lagi. Sahadat Kristen ada-ada aja lu. Oke. Potong telinga kah? Dasar. Kalau ada Paulus penyesat. gimana? Potong telinga? Semuanya mau ditiru. Kalau ada- semuanya edit. Kalau Buku ada Paulus, diedit. potong telinga Juma. Semuanya mau Juma. diedit. Kalau ada Paulus potong Tidak telinga. ada Paulus, saya bisa taruhan. Tunjukkan Kalau ada- ulamanya kalau- yang mengatakan bahwa Al-Quran membahas Paulus laknatullah. Nggak Ini ada. tafsir. Nggak ada. Tafsir ada nama Paulus. Ya tafsir, saya juga bisa menafsir. Siapapun bisa menafsir. Cuman Aduh. tafsir pun kau bawa-bawa ke sini. Kita berbicara tafsir tadi. Kita berbicara tafsir kau. Di dalam tafsirmu ada nama Paulus, bukan Paulus. Kamu berani taruhan dengan saya? Berani tidak? Oke, silakan Anda tunjukkan Paulus itu adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah. Ada? Aduh, Ada? pertanyaanmu kok aneh. Adu apa? Tadi Aku saya kamu ikut- yang aneh. saya ikuti narasimu. Kalau di situ Apakah dengarkan, ada Paulus dengarkan di saya. tafsirmu? Kamu kan hanya bilang Paulus. Dengarkan Paulus. saya. Dengarkan saya dulu, dengarkan saya. Supaya kamu sadar dan waras, dengarkan. Kau duduk yang cantik, ya. Iya, saya duduk. Kalau di situ ada tertulis Paulus, tetapi dia mengajarkan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, berarti itu bukan Paulusmu meskipun namanya sama. Karena Paulusmu mengajarkan menyembah Yesus. Oke. Sedangkan oke. Paulus yang kamu maksud di situ adalah Paulus yang mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Beda. Walaupun Di dalam- namanya oke, sama. oke. Di dalam Al-Quran. Dan itu hanyalah tafsiran. Oke. Yang mengatakan Nabi itu siapa? Nabi Paulus siapa? Di agamamu kan kisah para rasul 13 nomor 1, Saulus itu nabi. Tidak, itu Rasul. Oke, sekarang saya buka ya. Rasul, nenekmu kiper. Oke, kalau kamu tidak Rasul. mau taruhan, Juma, kalau kamu tidak mau Kau taruhan baca karena kisah para rasul 13 nomor 1 disebut rasul Kita atau disebut selesaikan nabi dulu nih. Paulus itu? kita selesaikan dulu ini. Kalau kamu tidak mau taruhan, Iya, silakan. Kalau kamu tidak mau taruhan, oke, Silakan. saya hargai karena kamu Silakan. memang tidak membaca tafsir-tafsirmu. Udah, kita cari yang Tanwir ya. Oke, Ini tafsirnya ada- mengatakan Paulus. Oke. Tafsirnya mengatakan Paulus. Oke. Ya, potong sekarang telinga. Potong telinga. Enggak, bukan. Sekarang di dunia Apa? ini ada berapa orang bernama Paulus? Ada tertulis juga di situ kitabnya. Saya tanya ada berapa orang yang bernama Paulus di Mau dunia ini? nggak? Mau Ya, nggak potong gimana? telinga? Mau nggak Coba potong sih telinga? baca Arabiknya. Itu kan Arabiknya ada tuh. Arabiknya nggak ada potong telinga? Oh, banyak Iya, banget iya. tulisannya. Mau Nenekmu potong telinga? kiper, nonotmu aja potong pakai kapak.
Ya itu kau tidak Iya, kenapa kau ngemis-ngemis nama Paulus itu? Kenapa? Kamu sudah mengakui Paulus itu adalah utusan Nabi Isa. Hah? Kamu sudah sadar sekarang? Kamu sudah sadar kalau Paulus itu utusan Nabi Isa? Kamu sudah sadar? Belum lagi kau baca buku tipu-tipu. Paulus mendirikan masjid. Siapa yang hendak kau tipu dengan buku karanganmu itu? Paulus mendirikan masjid. Apalagi? Oke. Kau tidak mau bilang taruhan. Paulus itu Saya bukakan ini. Paulus Saya sholat. bukakan ini Juma. Saya bukakan ini Juma. Kau tidak mau bilang lagi Paulus menulis hadis. Hah? Mau nggak saya bukakan ini Juma? Paulus berhaji nanti ada juga pula. Paulus berhaji. Kau nggak mau sebut kayak gitu demi Juma, untuk menyesatkan manusia gitu. Kau Juma, karang-karang kenapa kamu Tuhan takut? jadi manusia. Sekarang kau karang-karang lagi buku Saya mengatakan bukakan itu kafir. tafsir. Ma Dewi, Saya bukakan tafsirnya ini. Macam mana Ma Dewi? Oke, saya bukakan tafsirnya ini. Mau baca tidak? Mau dengar tidak? Ma Dewi. Tafsirnya di situ mengajarkan menyembah Yesus kagak? Tafsirnya surat Yasin ayat 15 lah. Iya, Juma. utusannya Nabi Isa ini Kita baca sama-sama dulu Juma, jangan takut. Nabi Nggak Isa usah kita- kagak? Nggak usah potong telinga, nggak usah. Kita baca saja. Ya. Jadi kalau Bisa. kamu katakan Paulus, kau katakan Pulus, kau katakan Bulus, bulu kete, EGP. Sekarang permasalahannya, inti dari manusia yang diutus itu mengajarkan menyembah Yesus kagak? Menyembah Isa kagak? Kalau dia tidak mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa, berarti mau dia Pulus, mau dia Paulus, mau dia Bulus dalam tafsirannya, itu bukan Paulusmu, karena Paulusmu mengajarkan menyembah manusia, kucluk. Oke. Kita baca ya, bahwa ini adalah Paulus kami. Kita baca ya. Kita baca ya. Silakan, Kita baca, silakan. berdasarkan Paulus saya. kami. Oke. Berarti Paulus di situ mengajarkan menyembah Nabi Isa. Ya kita baca dulu. Jangan terlalu banyak pertanyaanmu, kamu gerunda lu. Bikin malu jemaat saja. Oke, kita buka. Parah ini. Sekarang Paulus yang ada di situ, kau Oke, kita buka tulis, ya. kau tunjukkan tulisan Arabnya. Oke. Saya mau lihat. Saya yang akan baca. Oke, Ibnu Katsir ya. Ini kita cari yang Biar saya bacakan. dibacakan. Ini Tanwir ya. Ya, coba tunjukkan. Tanwir ya. Mana? Tunjukkan Arabnya. Arabnya mana? Tertulis Paulus mana Arabnya? Mana? Paulus itu kan di bawah dia agenda. Paulus itu. Ini seringkali kita tanpa Dasar dasar guguk kurap. Mana? Tunjukkan bahasa Arabnya, saya bacakan yang persis nama Paulus itu mana? Coba. Mana Paulus di situ mana? Mana Paulus mana? Mana Paulus? Mana Paulus? Mana? Nangis. Mana? baca Nabi Isa itu mengajar kembali kepada hukum Taurat, ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Baca ini. Torah. Jangan Nah, aneh-aneh. sekarang baca. mana tunjukkan mana Baca. tulisannya Paulus? Iya, mana tulisannya Paulus mana? Ikro. Mana tulisannya Paulus? Baca. Mana tulisannya Paulus di situ? Baca. Saya nggak bisa baca, kecil kali. Mana? Kecil. Besarin Oke. aja yang pas Paulus. Saya terjemahkan ya. Yang mana pas Paulus di situ? Saya terjemahkan. Supaya kau lihat. Oke, saya terjemahkan. Udah lu. Aslinya nggak bisa ditunjukin. Oke, saya terjemahkan. Saya mau baca. Saya terjemahkan. Oke. Gitu. Gampang saja Terjemahkan kok. aslinya dulu. Aslinya dulu Kata dibacakan. Paulus tuh, kata Gurunda di teks Arabnya. Coba bahasa Arabnya coba. Saya terjemahkan. Besarin. Saya baca Arabnya. Coba mana? Oke, baca Arabnya ya. Mana? Oke, bro. Oke, sabar. Iya, mana? Tanwir. Besarin. Tar. Oke. Ya. Silau ya. Mana tulisan Arabnya di situ mana? Carilah, ada itu. Ikro.
tunjukin yang mana kosakata Paulus. Kamu bilang mau baca. Aduh, Kamu bilang mau baca. parah. Kamu bilang mau baca. Parah. Kata Iya, Bunda itu tunjukkan mana coba. Kamu bilang tadi mau baca, saya tunjukkan kamu tidak mau baca. Iya, mana? Makanya Arabnya yang Ya, menunjuk kau baca, kepada ya, kau Paulus baca. itu mana? Arabnya, oi. Baca. Arabnya. Nah, yang mana Ya, yang baca. merujuk kepada Paulus di situ? Baca. Kalau tidak mau saya terjemahkan saja ya, biar kita sama-sama melihat ya. Ya. Oke. Kenapa takut? Ya, oke, terjemahkan dari yang pertama coba. Bahasa Arabnya apa tuh pertama? Kenapa takut? Enggak, silakan. Bikin malu ngemis-ngemis tafsir untuk Paulus. Tidak jelas. Aduh, Disuruh baca, kasihan. disuruh jelas disuruh baca nggak mau baca. Iya, tinggal baca. Saya kan mau baca original teks dari tafsiranmu. Kenapa kau tidak Ini tunjukkan? saya tunjukkan Arabnya, kau tidak mau baca. Karena apa? Ketakutan kau. Saya ketakutan. mana aku baca semuanya itu hurufnya kecil-kecil gitu. Kamu zoom yang pas tertulis nama Paulus biar ku baca. Kalau betul Paulus itu ada di situ. Oke bro, saya terjemahkan saja supaya kita jangan ribut ya. Terjemahan. Terjemahan. Apalagi kalau Di situ kan sudah dijelaskan. Itu siapa? Is arsalna Oke. ilaihi musnaini. Oke. Fakazzabuhuma. Sudah. Ini terjemahannya. Wa'azzazna bithalithin. Ini Faqalu terjemahannya. inna ilaikum mursalun. Nah, mana di situ? Dengarkan. Bahasa Arabnya Paulus mana? Ini terjemahannya. Oke, saya baca dari atas. Maka berkatalah. Bahasa Arabnya tertulis Kami ini umat Paulus itu di mana? Pingin Kami saya ini baca. umat- Yang di atasnya itu loh. Di atasnya tuh, kasih turun. Kami ini umat terjemahan. Turunin. Bahasa Kami ini umat Arabnya. terjemahan. Saya bacakan dulu Turunin. ini. Saya Bahasa bacakan Arabnya dulu dulu. nanti, Oke, saya Enggak, baca. turunin biar tak bacain. Saya bacakan dulu ini turunin. cuma nanti baru kita ke Turunkan, aslinya. Bung. Kalau kau tidak percaya ini terjemahannya. Turunkan, weh, biar saya baca original teksnya. Aduh, Tuhan, turunkan kok biar saya baca susah original teks. sekali Turunkan. orang ini. Kita Turunkan. tinggal baca saja kok di sini. kok jelas Kamu sekali. mau nipu siapa di sini? Kau mau nipu di sini? Dia Ini dari bukan Google gereja. Translate ini. Dia dari Google Translate ini, Bang Juma. Oke, Bang Juma. oke. Iya, itu dia makanya. Dari Google Kasihan. Translate Oke. sakit kau. Mau menipu tapi nggak berhasil. Sakit kau. Nah, oke baca. Dewi. Baca. Mau menipu. Baca. Ya mana yang tertulis Paulus di situ mana? Baca dulu, baca Biar dari nggak atas. terlalu panjang. Bung. Baca dari atas. Biar nggak Baca dari terlalu atas. panjang. Mana yang tertulis Paulus? Nggak Baca bisa aku dari baca ini atas. kecil kali. Zoom lagi, zoom. Baca dari Zoom atas. lagi, zoom. Nggak bisa zoom, kecil itu zoom. memang. Kecil itu Dewi. Baca dari atas. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Saya Nah, ini memang. menggunakan HP. Saya menggunakan HP. Oke, Kecil tunggu kali saya. memang nggak nampak. Tunjuk. Tunggu. Saya Kamu Itu kan Ya, iya, bahasa gimana? Indonesia kan terbatas Gurunda itu. Makanya kalau dari bahasa Indonesia dia tulisnya Paulus Gurunda, padahal enggak. Itu Paulus. Iya memang. Paulus simpel. makanya. Ini mah kusuk Gurunda. Ini botak-botak Paulus ini. Nggak ada nama Paulus di situ, kuculuk. Bikin malu aja Kristen kau. Ngemis-ngemis dalam Al-Quran Paulus. Nama Paulus itu. Sema Romawi Bukan. Yesus bangke katanya. Sadatnya gitu ya? Ayo akhi. Ma Dewi, sadatnya Sema Roma. Bahrudin maju. Yesus bangke gitu. Ini belum ini googling dulu ini orang. Anak SMA ini kelihatan. Iya silakan akhi, silakan. Silakan. Saya bikin kopi dulu. Iya. Wah, masih. Ya Allah, nunjukin nama Paulus Literasi. aja nama. Tadi ada tulisan kolu. Kolu apa itu? Ayolah. Lah, ini anak SMA dah. Gimana ini? Lama banget ya googlingnya. Kamu tidak mau baca. Saya Iya, tadi kan ada tertulis Terjemahkan. bahasa Arabnya itu depan itu kolu apa? Saya bingung ya. Nanti saya baca, Oke, kamu terusin bahasa Arabnya ya. Coba tampakkan bahasa Arabnya. Kolu apa? Oke, kamu itu? baca ulang ya. Kamu baca Oke, ulang ya. saya baca. Nanti kamu terusin bacaan saya ya. Yuk, silakan. Tampakkan dah. Kamu baca. Saya suruh Iya, kamu baca. saya baca jangan mana kamu- dudul tulisannya. Bagaimana saya mau bisa baca tulisannya nggak ada. Itu kecil. Besarkan. Kolu lah. apa itu? Besarkan. Saya baca. Nanti kamu giliran terusin ya. Oke, lanjut. Silakan mana? Besarkan. Mana? Malah gelap.
Gimana bisa baca? Tunggu. Gelap, itu gelap. Tunggu. Pentesan nggak bisa. Ya Allah, ini nampakin tulisan aja berminggu-minggu. Tunggulah, bro. Saya Mau kasih berapa terang. detik? Berapa menit? Oke. Mana tulisannya? Oke, saya baca nanti kamu lanjutin. Nggak jelas tuh, Yul. Ya Allah. Kalau coba majuin lagi, tempelin lagi. Oke, saya baca, kamu baca ya. Lagi. Kalau ma'antum illa, lanjutin. Saya yang baca, kamu lanjutin. Loh, kamu suruh saya baca? Iya, itu sudah saya baca. Qalu ma. Begini, Kak. Malah mati. Gimana? Begini Kak ini? Islam, kamu baca. Ada nggak Qalu Paulus di ma sini? antum illa, lanjutin. Oke. Ada nggak Paulus di situ? Kau cari kata Paulus. Kamu yang ngasih data, yang kamu tunjukin. Diksi yang mana di dalam bahasa Arab itu? Makanya saya baca dari awal. Kamu tinggal baca aja susah. Apa susahnya kalian membaca? Antum illa kecuali Bashar. Apa itu Bashar? Coba lanjutin tuh. Kan mau mati lagi. Baca. Oke, saya Bacakan baca. semua. Kamu terusin ya. Oke, qalu Enggak, kamu yang baca. antum illa apa itu? Kamu baca Coba semua. lanjutin. Kamu baca Coba semua. lanjutin. Sudah saya baca. Ketika kamu ngasih data, Higali, maka syukran. tanggung jawab kamu yang memberikan. Kenapa Islam ini data penakut ya? tersebut. Kenapa Islam ini penakut ya? Kamu bolos sekolah makanya otakmu sengklek. Kenapa Islam ini penakut? Udah dikasih kesempatan. Ya baca. Kamu bisa baca Al-Quran tidak? Saya tadi membaca kamu sambung lah. Ila apa itu nggak Oke. jelas? Coba. Kalau kamu tidak mau saya baca, kamu baca lanjutin Al-Quran, bacaan saya. Oke? kita terjemahkan. Qalu ma antum illa. Oke, Ila apa kita itu? terjemahkan aja. Kita terjemahkan. Iyalah, main Kita terjemahkan. terjemahan. Oke, kita terjemahkan. Ini ceritanya bagaimana kita baca Coba sama-sama. tunjukkan Nanti yang di kalau dalam itu ada kalimat Paul. Mana tunjukkan? nanti gini. Nanti kalau tidak sesuai dengan saya apa pengen kalian, tahu, kita kembali apakah lagi ke sini. kamu memahami dari adanya data yang kamu Bahlul. sampaikan. Kita baca dulu ini. Tak ada orang Kristen Islam yang kamu mau tipu, nggak ada, Bahlul. Kita baca dulu terjemahannya, baru nanti kita pergi ke sini. Kalau kamu tidak percaya, kita baca dulu ya. Setuju ya? Setuju ya? Kita Harus baca dulu dilihat original terjemahannya. teksnya, itu bukan Bible. Itu bukan Bible. Kalau Bible terjemahan yang dijagokan, kalau di Islam dah original teksnya. Nah, tunjukkan kata Paulus di dalam original teksnya kalau ada. Oke. Artikan dulu kaf haya insot surat Maryam ayat 1. Ayo artikan. Monyet. Ayo artikan. Udah kau turunkan host. Biar dia tidak ada ilmu Juma. Turunkan. Kau tidak ada ilmu Juma. Tidak ada ilmu Kau ke gereja aja kau cebok satu sendok air. Ketika ke sini kau bilang harus ada ayat aslinya. Mana original teksnya yang tertulis Paulus di situ? Bagaimana saya mau baca huruf kecil kayak begitu sebanyak itu? Saya mau kau zoom aja nama Paulus biar ku baca, kuclok. Ketika berbicara kafain juga mulut kau kau. bingung. Berbicara kafain kau bingung. Kau bingung. Kalau saya tanya samamu apa artinya alfa dan omega? Apa artinya? Kau bingung kan? Kafain aja kau artinya bingung. apa? Padahal itu bahasa Arab. Padahal itu bahasa Arab. Dewi, itu kan ada Google Translation. Nah, pelan-pelan kamu ambil situ, cari yang namanya Paulus, tinggal tunjukin ntar nih yang ini nih, Zuma, nih baca ini. Makanya Billy, kita terjemahkan dulu Billy. Kita terjemahkan dulu. Kau menunjuk kepada kata Paulus di situ. Tanggung jawab kau ialah menunjukkan kata Paulus di situ. Kamu penakut semua. Penakut. Saya bilang penakut ya. Kamu tuh kayak dengan terjemahan ini. Kenapa kamu takut dengan terjemahan ini? Gitu. Kenapa kamu takut dengan terjemahan ini? Kenapa? Apa yang kamu takutkan? Ditunjukin dulu yang mana. Billy, kau bukan Islam. Paulusnya kenapa mana? kalian takut terjemahan ini? Ayo teman-teman Islam, kenapa takut dengan terjemahan ini? Oke, terjemahannya ada Paulus, oke. Sekarang mana bahasa Arabnya yang menuliskan? Ya, untuk memastikan bahwa terjemahan itu betul, mana bahasa Arabnya mana? Coba. Mana bahasa Arabnya? Sudah. Kau sudah mengakui. Selesai. Kau sudah mengakui. Kau sudah mengakui kok. Kamu
Kau sudah kamu mengakui cuma. tidak akan pernah bisa Kau sudah berhasil menipu mengakui. umat Islam, tidak akan pernah mampu Dan di sini menipu umat tertulis, Islam. dan di sini tertulis Nabi Paulus. Di sini Nabi Paulus tertulis. Hah? Tertulis di sini Nabi Paulus. Yang mana tulisan Nabi Paulus? Sudah. Makanya gunakan adanya kalimat mana dalam bahasa Arab. Cuma Di dalam kau itu sudah ada mengakui tulisan ada Dasar Paulus. penyesat Nabi Paulus. Tadi pertama sekali kau bilang Udah host diturunkan aja nih host, ini bukan orang ini monyet. pertama sekali kau bilang Gurunda tidak ini Paulus. lagi bolos sekolah ini Gurunda, makanya dia ini Pertama sengklek sekali tadi gitu. kau bilang Monyetnya tidak ada Paulus. diturunkan aja Ternyata host, ada tolong Paulus. dengarkan host. Kamu Monyet kalah. diturunkan. Kamu kalah. Ya udah kau menang, udah kau ke gereja sana. Kau menang. Tidak ada orang Islam yang bisa kau bodohi dengan data-datamu. Diminta nggak bisa kasih tunjuk. Ya itu belum Sekarang- lagi ditanya tentang Syuaib ya. Jadi Syuaib al-Jabari itu Paulus dan Saduki. terputus itu. Itu posisi Paulus dari dan Saduki adanya emang Islam. diutus itu Gurunda. Itu Paulus dan Saduki diutus. Ya, diutus ya, bukan Paulus, gak ada Paulus. Emang Indonesia menerjemahkan ke Indonesia kalau dari translate itu emang kayak gitu Paulus gini. Ngadi-ngadi. Soalnya udah dipejas sama Bang Daman kemarin tuh. Paulus, Saduki yang diutus itu. Bukan Paulus. Jangankan rada-rada mirip, dari isu aja ke Yesus jauh perbedaan nama. Iya, betul. Ya ini bukan itu yang masalah. Ternyata ada nabi bernama Paulus. Nabi yang namanya Paulus. Nabi baru. Nabi Dan di baru. sini ada mu'alaf ya, teman-teman semuanya. Subhanallah, Bu Leni ya, mu'alaf. Silakan Bu Leni. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama sekali saya pengen naik ke rumah Bang Zuma nih, nggak pernah bisa. Aduh, rindu saya suka dengar itunya, pencerahan beliau. Assalamualaikum makasih. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leni. Doakan saya agar selalu istiqomah, Bang. Amin, amin, amin. Iya. Masya Allah. Saya belum ada ilmunya, jadi saya telah selalu mendengarkan ini agar saya lebih berilmu. Jadi saya emosi tadi melihat si Mahadewi, Dewi apa tuh tadi? Aduh, keringatan saya di sini mendengar dia, saya yang mendengar aja keringat. Aduh, suka kali. Memang orang itu saya mualaf, tapi semua yang dikasih dia itu memang pembohongan, pembodohan. Enggak benar. Semua yang dikasih dia itu saya udah terasa, bagi saya dulu udah terlalu lama rasanya dibodohin, makanya sampai sekarang kalau mendengar yang kayak gini, ya Allah, dulu saya beginilah bodohnya, beginilah tololnya, balul kata Bang Zuma, ya Allah gitu. Tapi memang amat sangat sulit karena udah terlalu gimana ya, kayak gini loh Bang Zuma, seperti ini. Kira-kira kita kan diadopsi seorang anak ya, dari kecil kita sudah menganggap itu orang tua kita kandung ya, kayak gitulah kira-kira ini. Jadi orang bilang bukan ibumu itu, bukan, nggak bisa lagi kita. Jadi kita seperti saya dulu dari kecil udah didoktrin bahwasanya Yesus itu Tuhan nebus kita gitu-gitu. Sampai angel banget, sulit banget memang merubah itu, memang sulit, saya sulit. Maka sampai sekarang saya nggak mau dengar-dengar itu, susah saya hilangkan di otak pikiran saya, apalagi saya dengar-dengar lagu gereja gitu, sakit jiwa saya karena untuk menghilangkan itu aja susah dulu, menghilangkan apa namanya itu ya, dibilangnya gimana bilangnya, yang sudah lengket di otak itu bahwasanya kita udah didoktrin bahwasanya nanti kita ditebus dosa kita gini, mati di kayu salib. Susah sekali untuk menghilangkan. Jadi saya nggak mau dengar-dengar. Kalau saya masuk di mall ada lagu-lagu kayak lagu Natal begitu, saya keluar itu, nggak mau saya. Karena dulu, ya Allah, seperti ini bodoh saya dulu begitu. Jadi begitu juga mereka. Jadi susah kita kasih tahu, susah. Seperti bagaimana dokter itu seorang anak yang diadopsi, dia itu orang tuamu gitu. Begitulah. Karena saya udah mengalami. Dulu pun kalau ada begini, aduh, emosi saya dibilang Yesus itu bukan Tuhan begini-begini. Jadi alhamdulillah saya mendapat hidayah. Akhirnya saya bisa berpikir memang. Ayah saya guru agama Kristen.
PNS almarhum. Masya Allah. Jadi dari dulu, dari kecil juga saya banyak bertanya kalau ada di Injil, Pak, kita semestinya nggak boleh makan babi loh, udah diam, kita nggak boleh. Jadi memang diajarkan kita hanya beriman, tidak mengeluarkan kayak mana seperti Bang Juma bilang itu, beriman dan berilmu seharusnya ya kan, kalau kita di Islam. Ini beriman aja, nggak bisa diartikan itu. Kita dimarahi kalau bertanya seperti itu. Pak, seperti ini saya lihat di Yerusalem ada kalau masuk ke bait suci itu dicuci kaki. Kenapa itu Pak? Dia nggak mau menjawab juga. Nanti saya tanya, kita nggak boleh makan babi, kita ada bersunat. Kita kalau sepertinya saya baca di situ perempuan menutup kepala itu Pak kalau berdoa. Jangan-jangan itu kayak Islam? Enggak juga bisa dijawab. Banyak pertanyaan saya dari kecil itu sebetulnya yang nggak bisa dijawab. Sampai sekarang sama saudara-saudara saya yang Kristen, saya bilang, kalian lihatlah patung Bunda Maria di mana-mana. Apa ada buka kepala? Pasti dia seperti pakai hijab, kira-kira gitulah. Jadi itulah yang betul sesungguhnya. Tapi kenapa nggak ada yang meniru? Begitu saya bilang kayak gitu kalau saya pergi sama-sama saudara ke wisata iman kayak gitu, kayak di kampung halaman kan ada wisata iman. Lihat tuh, hanya saya yang mirip dengan itu, saya bilang. Jadi mereka ketawa sama saya gitu. Tetap juga nggak bisa menerima. Memang Allah sudah memperuntukkan mereka. Allah sudah kayaknya seperti Al-Quran. Allah sudah menetapkan siapa yang beriman, siapa yang tidak. Itu aja sih menurut saya. Makanya sampai sekarang saya sangat bersyukur kepada Allah bahwasanya saya sudah diberi petunjuk untuk jadi Islam. Maka setiap kunut saya tambahkan lagi alhamdulillah ala nikmati Islam. Alhamdulillah ala nikmati hidayah gitu. Tetap saya nggak lupa itu karena hidayah dan Islam itu amat sangat luar biasa bagi saya, lebih dari apapun di bumi ini. Itu Bang Zuma. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Sampai sekarang saya tetap diketawai saudara saya. Hanya saya yang muslim dari seluruh keluarga besar saya, baik di Jakarta, di Medan, di mana kita besar. Tapi memang mereka tidak mengolok-olok lagi karena sudah agak lama kan. Dulu selalu mengolok-olok, dimasukkan ke nasi saya babi, dikirim sama saya rendang nanti yang bukan rendang sapi. Sering dulu, udah banyak persoalan yang saya hadapi. Mereka nanti kalau kumpul-kumpul dibaca la ilaha illallah, tapi di depannya ada babi. Saya diam, nggak mau saya jawab karena saya pikir seperti ini sebetulnya. Makanya saya bilang turunkan. Karena lebih bagus kita berdebat dengan 1.000 orang, rasanya dengan satu orang yang dungu. Karena percuma kalung emas dikasihkan sekali babi, iya kan? Nggak ada gunanya itu, begitu jadinya. Jadi saya emosi kalau udah kayak gini, nggak usah lagi deh. Nggak ada percuma yang ada nanti makin sesat orang dibuka Ibnu Katsir, sementara itu yang palsu kan lebih kacau orang yang mendengar di bawah, orang muslim. Bagus dibuang yang kayak gitu, menyesatkan Bang Zuma. Jangan sampai. Benar. Bila, ya. Saya udah, pokoknya saudara saya semua di sini yang termasuk Bang Juma, doakan saya selalu agar saya bisa lebih berilmu, istiqomah, dan juga anak-anak saya. Saya insya Allah sekarang cucu saya antarkan ke Karawang 2 orang untuk masuk pesantren, masih SD. Kenapa bisa gitu Bang Juma? Saudara saya tertawa, masa SD udah diantar ke pesantren? Saya takut apabila saya tidak panjang umur, nanti khawatir mereka mempengaruhi imannya mereka, anak-anak keturunan saya. Saya tidak mau satupun keturunan saya jangan sampai ada yang murtad gitu Bang Zuma. Amin. Saya usahakan, doakan anak cucu saya ada 2 orang di pesantren, masih kelas 1, 6 tahun sama 7 tahun. Saya masukkan, saya bawa dari Medan, dan hanya di Jawa Barat yang ada pesantren untuk anak SD yang kelas 1. Makanya jauh-jauh saya antarkan mereka dan saya jaga mereka di sini, sementara saya di Jakarta untuk jaga mereka. Doakanlah untuk anak cucu saya itu. Saya berniat dari kecil memang agar mereka bisa pengganti para ulama. Amin. Doakan Bang Juma, bawa tolong. Amin. Kita doakan ya, cucu dari Ibu Leni Manurung ini bisa jadi seorang ulama besar. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak pernah Amin. keturunan saya itu benar-benar Islam yang benar-benar Bang. Saya sudah lihat keluarga saya sedih, meninggal ibu saya di hadapan saya. 4 tahun saya jaga, tetapi juga nggak bisa beriman, keras sekali, saya nggak bisa bimbing. Walaupun beliau saya jaga 4 tahun.
memang saya pikir saya udah banyak ya teman-teman saya yang mualaf yang bisa membawa saudaranya, bisa membawa ibunya atau apa. Memang saya nggak sanggup. Cuma saya sampai saat ini satu orang pun saudara saya nggak bisa saya bawa, nggak bisa saya beri petunjuk. Ya karena saya sendiri. Bagaimana kadang-kadang pun kalau di room ya ada gini, sebetulnya saya kena sendiri, ditampar juga saya bahwasanya ayah saya, ibu saya sampai meninggal juga nggak beriman. Sekarang saudara saya, kami 7 bersaudara, 1 pun tidak beriman. Sungguh pun di Kalimantan dia jadi PNS, hanya dia dikelilingi orang Islam juga nggak dapat petunjuk. Jadi seperti kalau dia sebetulnya orang Kristen ini diolok, diejek juga sebetulnya tamparan juga bagi saya sih, karena keluarga saya semua masih non muslim gitu. Bu, Jadi makanya oleh sebab itu saya bertanya boleh? Ketika Anda maaf saya bertanya boleh, ketika Anda kala itu menjadi Kristen, bagaimana sih pandangan Anda dan teman-teman Anda terhadap Islam? Halo, saya nggak dengar, terlalu kecil Pak suaranya. Maaf, ketika Anda dulu jadi Kristen, bagaimana Anda dan pandangan Anda terhadap Islam sih? Apakah mendapatkan framingan bahwa Islam itu hina-dina atau jelek atau gimana? Anda ketika dulu waktu Kristen, silakan. Sewaktu saya di Kristen dulu, malah saya itu gimana ya, dari kecil kita sudah didoktrin bahwasanya Islam itu jahat gitu. Waktu saya kan tinggal itu di perbatasan dekat Aceh gitu kan, nanti orang Aceh ini mau mengislamkan kita, dipotong leher kita. Jadi jelek aja dikasih pandangan Islam itu, tidak ada bagusnya. Makanya setelah saya ada kerja dulu di Padang, begitu saya bertemu dengan seseorang, ada bapak angkat saya di sana, baru saya lihat, oh ini rupanya Islam ya. Dulu saya nggak ngerti bahwasanya di kepala saya selalu dibilang Islam ini jahat, begini begitu. Jadi seperti itu memang dibuat sama kita dari kecil. Itu sama jemaat atau sama pendeta yang menyampaikan itu kepada Anda tentang Islam? Keluarga, dan juga sebetulnya mereka bilang mengolok-olok kita bahwasanya kita mengolok-olok mereka. Sebetulnya setiap hari kita lebih lagi diolok-olok bahwasanya kita ini udah domba sesat lagi ya kan gitu, seperti dibilang yang mulia Ustadz Waloni kan, dia bilang kita lebih sadis lagi sebetulnya digelari sebagai domba. Domba itu kan hewan, udahlah hewan, kita sesat lagi. Saya juga langsung saudara saya bilang gitu, kamu domba sesat gitu. Jadi ya biar kalau di tengah keluarga mau dimaki, gini ya, satu hal ya saya bilang sama keluarga saya, kalian maki saya, kalian ludahi saya, tapi jangan disinggung Nabi saya, jangan disinggung, apalagi menceritakan di depan saya, jangan. Saya siap mati, saya bilang sama keluarga. Jadi mereka memang tidak pernah mengolok-olok Nabi kita di depan saya ya, kalau di depan kita ya. Tapi kalau dia menyindir-nyindir, iya, menyindir Bismillahirrahmanirrahim lalu makan babi gitu, sering itu. Biarlah, karena memang itu belum tahu dia, tapi jangan kalian singgung nama Nabi saya tidak mau, saya tidak rela sampai kapanpun, saya bilang gitu. Tapi ketika dulu Anda Kristen, apakah mereka menyinggung dan menghina Nabi ketika Anda masih Kristen? Ya sudah pasti seperti mau sampai sekarang aja, itulah kau mau ya kan, tukang kawin gini-gini. Lalu mohon maaf sekali ya, memang saya punya kegagalan juga dalam pernikahan. Mereka angkat itu sebagai apa, itulah karena mereka memang tukang kawin begini begitu, jadi gitu. Jadi cobaan memang betul dibilang Ustaz Somad bahwasanya mualaf ini memang sangat berat cobaannya. Mengapa berat cobaannya? Karena hadiahnya sorga, bukan kipas angin, kata beliau kan. Saya yakin itu, memang kami sampai sekarang, sampai detik ini bahkan nggak bisa saya paparkan di sini betapa banyak berat cobaan bagi saya, tapi saya yakin itulah bentuk kasih sayang Allah kepada saya. Kalau memang perolok-olok selalu setiap saat, dan bahkan kan dari semua keluarga boleh dikatakan ekonomi saya yang paling lemah. Jadi dia tuduh mereka itulah kan miskin gini gitu. Udah saya terima itu semua. Kalau olokan sudah pasti. Dari dulu bahkan saya sudah itu pun masih menyindir mereka. Kadang-kadang tidak secara langsung, secara ini, secara itu, asal dia kita kepada nanti kau yang menggelepar-gelepar sendiri di neraka. Kalau pas saya sendiri itu pasti saya diam, nggak mau, karena saya berdebat pun, sedangkan sekelas Bang Juma dibantah, apalagi saya yang masih bodoh, saya pikir nggak mau saya, nanti kalau saya lawan mereka di tengah-tengah mereka, yang ada saya jadi babak belur ya kan, betul. Jadi tetaplah iman saya, sungguh pun kau bilang apa semua, kau olok-olok, tapi saya udah tetap beriman kepada Allah, gitu aja dalam hati saya.
Gitu aja. Sampai sekarang tetap ada ejekan. Bahkan saya mengantarkan anak pesantren dia olok-olok mereka. Alah di pesantren juga ini, nanti diperkosa ini, sodomi segala macam. Sudah semua dibilangnya. Jadi biarkanlah, saya percaya kepada Allah bahwasanya sungguh pun memang ada sebagian pesantren kayak gitu. Kalau ada 10% yang buruk di pesantren, lalu di luar seperti apa lagi coba? Coba aku tanya sekarang. Lalu di luar ini yang bebas ini berapa persen lagi? Sedangkan yang udah dikoordinir di dalam pesantren masih terjadi. Misalnya bahkan mungkin 10% ada lah ya, kita akui ya, ada mungkin yang itu ya kan. Tapi kalau di luar yang bebas ini, seperti di Sumatera, kami kan orang Sumatera, di Medan itu SD sudah tawuran. Makanya saya masukkan ke pesantren, tapi keluarga saya tetap nggak menerima. Ngapain anak seperti di pesantren juga nggak begini. Silahkan. Makanya saya ingin berdoa. Di Medan di mananya, Bu? Iya. Iya, di Medan di mananya, Bu? Saya juga di Medan, lahir di Medan juga, asli Medan Sumatera Utara. Saya lahirnya sih di Srikalang, Kabupaten Dairi, tapi kita rumahnya di Medan Pasar 9. Oh Ya udah saya cukup di belakang layar aja. Nanti kan ibu bisa dibantu sama teman-teman API yang ada di Sumut ya, khususnya masalah akidah itu kan seperti itu. Iya, nanti tolong di follow saya atau teman-teman itu bisa kita memang saling apa. Ada teman roomnya kemarin orang kita apa yang mualaf juga dari Medan, Sianipar itu, Bang Sianipar. Udah jumpa sama saya, follow kita ya Bang. Dia saya lihat udah jago dia dalam Quran ya kan. Jadi biar kita saling membantu di dalam apa ini saya terutama yang penting sih kita saling membantu. Oke lah, saya sekarang udah umur 55 ya. Untuk anak-anak dan keturunan saya itu yang penting, yang terpenting, karena di lingkungan bukan lingkungan muslim. Saya takut di situ, khawatir. Karena kebanyakan saya lihat ya orang kita muslim ini apalagi di Medan ya, hancur imannya ini, goyang ini dengan finansial. Benar kan? Apalagi di tengah-tengah keluarga saya yang agak ekonominya bagus, lalu ekonomi saya yang kurang, ditinggalkan ini kan goyang. Benar nggak itu saudara semuanya? Betul sekali. Dan kalau saya boleh menyarankan, saran saya, ibu gabung aja ke API. Nanti kalau ada permasalahan, khususnya ketika mereka melakukan penginjilan, ibu bisa tercover. Saran saya seperti itu, ibu. Iya, saya mau gabung sudah gimana? Ada siapa semua mendaftar di dalam komunitasnya. Saya nggak paham bagaimana cara mendaftarnya, atau siapa yang bisa memasukkan saya di dalam grup, tolong deh masukkan saya gitu, agar dibantu Bang Haji dibantu. Nanti Bang Haji sama host. Iya, nanti saya telepon sama Ayah Saipul nanti. Saya telepon layar aja loh. Ngomong-ngomong, teman-teman API ini ketika membuat mendirikan API ini, kira-kira sekarang udah ada nggak badan yang mengakomodir para mualaf ini sehingga bisa diedukasi secara tekstual, cara belajar membaca Quran dan sebagainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bentuk, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bentuk divisi dakwah yang membidangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Jadi bisa ditindaklanjuti sebagai pendidikan agama gitu. Ya, izin Gurunda, kebetulan aku kan udah ini yang mualaf-mualaf dari kemarin-kemarin itu, kita sudah ada grup WA-nya di situ, kita ajarkan di situ Gurunda, mulai dari Masya Allah, mulai dari huruf-huruf hijaiyah, tata cara sholat gitu, terus hukum-hukumnya. Jadi teman-teman di bawah juga bisa follow kok. Nanti kita masukkan ke grup WA. Ya, silakan akhi Leni untuk bersilaturahmi langsung dengan saudara kita sehingga Allah saling follow, nanti belajarnya kepada teman-teman kita, guru-guru kita yang ada di sana. Silakan. Luar biasa ini para mu'alaf. Jadi kalau memang tidak bisa di dunia nyata, bisa lewat online juga Bu ya, entah itu Zoom, entah itu di luar media TikTok juga bisa ya, seperti itu. Dan memang harus, saran saya silaturahim, ketemu wajah gitu kan, di dunia nyata. Karena biar erat dari adanya posisi ukhuwah yang ada, dan bisa tercover kalau ada masalah, itu. Karena posisinya kalau memang kita dunia mayato, lalu ada permasalahan, itu terkesan segan ketika menyampaikan di depan umum, meskipun online. Itu sih.
Dan alhamdulillah penanganan kasus kristenisasi pun, meskipun hal tersebut mereka secara sir, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa tertangani oleh teman-teman, entah itu dari API maupun lintas organisasi gitu. Dan itu alhamdulillah terjadi sampai detik ini, sedang terjadi lintas organisasi Bang Zuma. Iya, betul. Mohon maaf Gurunda, teman-teman yang lain. Boleh saya berbicara sebentar? Iya. Silakan. Ya, mumpung masih hangat-hangatnya barusan dibahas tentang sosok Bulus yang terdapat di dalam tafsiran. Saya ingin memberi tambahan sedikit saja. Yang pertama, umat Islam seluruh dunia sudah final menyatakan bahwa original teks di dalam kitab suci Al-Quran tidak pernah menyebut nama Paulus atau yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Islam tidak boleh menafikan bahwa memang di dalam beberapa tafsiran, terutama di Ibnu Katsir, memang terdapat kata-kata Bulus, Sam'on dan Yohana. Jadi kemudian di sisi lain Ibnu Katsir juga menyebut adanya Sodik, Sadik dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sirah Ibnu Katsir yang bernama Sirah Bidayah An-Nihayah itu disebutkan di jilid 1 halaman 29 bahwa pernyataan beliau tentang nama Bulus itu memang menukil dari kitab-kitab Israiliyat. Tetapi di sini status tafsiran beliau dinyatakan bahwa doif jiddan. Jadi sangat palsu gitu, sangat tidak dipercaya. Begitu kalau di keterangan sirah yang diciptakan oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Bidayah An-Nihayah, bahwa ayat-ayat tafsiran yang saya jelaskan itu menukil pada kitab-kitab Israiliyat yang statusnya itu doif jiddan, sangat-sangat palsu. Begitu. Jadi kalau memang seandainya teman-teman tadi, saya kira tadi itu Bang Dewa, ternyata Mahadewi ya. Kalau memang Bang Mahadewi ingin tetap ngotot bahwa apa yang di dalam surah Yasin 14 itu adalah Paulus, itu berarti bahwa kalau di keterangan ayat tersebut bahwa itu adalah merupakan salah satu utusan yang diutus ke suatu negeri untuk kemudian mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, bukan manusia yang kemudian dituhankan. Bukan seperti itu. Jadi kemudian kalau memang itu merujuk kepada Paulus, itu salah banget, bahkan doif jiddan menurut tafsiran yang diucapkan oleh Ibnu Katsir sendiri di dalam sirahnya yang kemudian dijudul Sirah Bidayah An-Nihayah. Barangkali itu dari saya, Guru dan teman-teman yang lain. Tambahan dikit aja ya, akhirnya semuanya, Guru. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini saya buktikan tadi, ternyata benar kata teman-teman. Ternyata ini saya langsung buka kitab Arabnya ya. Afan. Jadi di mana tadi itu kan gereja ya. Ternyata di sini adalah sebenarnya kanisa ini adalah gereja. Ini bentar ya. Oh, bentar. Ya ini. Ya, Afan. Ini adalah kanisa ya. Mana? Nah, ini kanisa, bukan masjid. Perlu diingat ya. Tadi dia membawakan di buku apa? Qasatan Nabi ya. Di sini terjelas ya, ini Kanisah Paulus ya, benar ya, Kanisah Paulus. Berarti Kanisah itu kalau dalam bahasa Arab adalah gereja, bukan masjid. Ini jelas ini di kitab Qasatan Anbiya ini. Ya, jadi itulah ya, mereka itu membawa yang kedustaan ya, nauzubillah min dzalik. Iya. Ya itu aja dakwah dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makanya tadi kan posisinya biar
tahu bahasa aslinya seperti apa. Jangan sekedar terjemahan. Terjemahan kan bisa dikatakan mengalami pergeseran makna dengan bahasa asli yang ada, tetapi yang bersangkutan nggak mau. Itu yang terjadi. Iya, Dan iya. itu pembenaran. Karena kalau dari translate ke Indonesia langsung gitu memang gabrol emang. Karena kata bahasa Indonesia tuh sempit gitu. Itu tuh si kamikaze itu Gurunda. Dikasih nama. Iya. Iya, kamikaze. Oh jadi akhi Zuma tapi itu udah ada ini ya pengajar-pengajar untuk menindaklanjuti para mualaf ini untuk memberi pendidikan agama gitu ya. Insya Allah, akhi. Iya. Insya Allah nanti ini saudara kita Singa Allah sudah mencanangkan juga. Dan itu kurasa sudah berjalan. Jadi tak perlu khawatir lah, dan insya Allah kita pun ada di belakang ya, ada di belakang API seperti itu, dan kita pun alhamdulillah telah kolaborasi ya dengan adanya pihak API di belakang layar seperti itu, khususnya di posisi yang nyata. Iya bang, meskipun kami sendiri bukan orang API seperti itu, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit permasalahan tertangani bang. Iya, Arimatea juga sekarang udah alhamdulillah, masya Allah, luar Itu biasa. makanya tuh bisa tersambungkan antara beberapa provinsi seperti itu bang. Jadi insya Allah kita bantu, asal bermanfaat dengan umat kita bantu apapun itu di belakang layar. Lanjut. Ya, izin Gurunda. Kemarin si Razi bilang sama itu Gurunda sama Bang Ferry Zaid, dia sempat record juga video percakapannya. Dia kolaborasi sama teman-temannya untuk mendatangi mualaf-mualaf di Komal-Komal untuk membahas tentang Quran dan hadis. Dia ingin mempleset-plesetkan itu supaya mualaf-mualaf yang baru itu terpecah gitu. Masih bagus. Iya. Info yang bagus ini, masya Allah. Dia kerjasama dengan Syiah, dia udah sampaikan sama aku juga tuh. Ya, tadi malam saya didatangin Kiai Murtad dengan nama yang baru. Dia pakai bahasa Arab. Alhamdulillah saya bisa membantah pernyataan beliau. Alhamdulillah. Iya, sampaikan Sirasi yang murtad itu ya, Bang Singa Allah. Sirasi yang murtad itu ya. Bukan. Kiai Murtad beda. Memang betul ya, masya Allah bahasa Arabnya lancar. Cuman dia di waktu Rasi, baca betul. suratul Apakah Al-Fatihah. ini wajahnya ya? Ya, wajahnya udah semua. Saya tak perlu ya Pak Arif ya, saran saya lebih baik janganlah, kita semua di belakang layar, nggak boleh itu Pak, bukan nggak boleh, jangan menampakkan ya, karena yang khawatirnya itu orang lapangan yang susah, itu saran saya.